Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel SMP Negeri 2 Kalirejo. Sahabat pelajar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali bersama channel kesayangan kita yaitu SMP Negeri 2 Kalirejo. Baik sahabat pelajar dimanapun Anda berada, di sini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimana menggunakan aplikasi di eh, aplikasi baru untuk, e-rapot ya, itu agar mudah kita untuk menginputnya nanti ketika kita sudah akan melakukan cetak raport seperti itu. Oke, sebelumnya kita ke tutorialnya, maka, kami harapkan dapat mendukung di channel kesayangan kita SMP Negeri 2 Kalirejo dengan subscribe, like, comment, and share. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Baik ya, kita nanti akan ada aplikasi yaitu pengolahan nilai ya, mapel baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan seterusnya. Ya, di sini jadi satu aplikasinya. Kemudian ya, di dalam aplikasi ini kita bisa mempermudah untuk penginputan nilai nantinya ketika kita akan menulis ataupun mengekspor nilai ini ke e-raport. Nah, ini aplikasinya sangat mudah ya untuk digunakan bahkan di kaula yang sudah lanjut usia ya gitu. Intinya aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat sederhana ya gitu. Jadi ya kita akan perkenalkan terlebih dahulu di dalam aplikasi ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah input data siswa, kemudian input tujuan pembelajaran, kemudian daftar hadir siswa, jurnal pembelajaran, asesmen formatif, jurnal siswa, pengolahan nilai sumatif sampai kepada rekap nilai rapot. Nah, bagaimana isi dalamnya kita buka satu persatu. Nah, jadi seperti ini adalah data siswa. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi ini nanti kita bisa eh, memasukkan data-data atau nama-nama siswa di bagian menu input data siswa. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuannya ya, TP, kemudian di sini ada ruang lingkup materi ya. Secara sederhana materinya apa saja. Kemudian yang selanjutnya ada daftar hadir siswa. Di sini Bapak Ibu semua sudah ada daftar hadir siswanya. Jadi kita dalam satu aplikasi ini bisa untuk beberapa kegiatan kita. Ada jurnal pembelajaran ya, seperti ini, hari, tanggal, jam, kelas, materi pembelajarannya apa. Jadi bisa untuk mengingat materi kelas ini dengan kelas lainnya tentunya sampainya berbeda. Jadi fungsinya ini untuk mengingat agar kita tahu sampainya materi kita. Kemudian yang selanjutnya ada asesmen formatif ya. Ini asesmen formatif adalah asesmen di mana ya nanti kita nilai-nilai kegiatan harian itu di sini. Misalnya ini kan tadi kita ada tujuan atau TP, tujuan pembelajaran di sini ya, kita input KD-nya di sini atau materinya di sini. Maka di sini ada misalnya asesmen awal, terus kemudian ada tugas-tugas nanti bisa masuk sini. Oh, itu apa kebanyakan? Oke, kita langsung aja langsung masuk ke nanti ke pengolahan sumatifnya. Nah, pengolahan sumatif. Jurnal siswa ya sama ya, jurnal siswa kegiatan tindak lanjut. Ya, ini lebih kepada bimbingan ya, seperti itu. Terus kemudian di sini adalah pengolahan nilai sumatif. Pengolahan nilai sumatif ini nanti adalah nilai-nilainya. Misalnya siswa nih untuk ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3 dan seterusnya disesuaikan kita dalam memberikan ulangan harian. Terus kemudian di sini ada misalnya ulangan harian ini untuk kegiatan harian kita bobotnya berapa, masuk 80, 90, 70, kemudian nilai akhir semesternya atau nilai sumatif akhirnya atau nilai sumatif akhir tahunnya berapa, misalnya 20 kan seperti itu. Nah, jadi nanti di sini udah otomatis ketika kita mengisikan tadi di tujuan pembelajaran ya, di sini langsung
detek otomatis, deskripsi, capai kompetensi, yang seperti itu. Nah, terus kemudian kita ada nilai akhirnya. Jadi nilai akhirnya siswa tersebut, inilah yang nantinya kita akan copy ke belangko nilai yang akan kita ekspor ke e-raport kita. Jadi kita sudah persiapkan dari awal masuk ya pembelajaran sampai kepada akhir, sehingga terdokumentasikan apa-apa yang sudah kita ajarkan, apa-apa yang sudah kita asesmenkan kepada siswa-siswa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut kepada tutorialnya, maka aplikasi ini gimana kita memperolehnya? Kita bisa download di deskripsi dari video tutorial ini ya. Baik Bapak Ibu semuanya, teman pelajar dimanapun Anda berada ya. Yang pertama kita tentunya input nilai terlebih dahulu ya. Sebelum itu kita bisa mengisi ya di sini ya. Kita bisa isi mata pelajarannya ya gitu. Nah, kita bisa isi, ini bisa kita ganti ya gitu. Nanti gantinya di mana? Nah, di sini penggantinya nanti akan ada di input data siswa bersama siswa-siswanya. Oke, yang pertama adalah input data siswa terlebih dahulu. Kita klik, ya, maka kita akan diarahkan ke sini. Nama, sekolah, tahun pembelajaran, terus kemudian semester, kemudian di sini ada mata pelajaran. Kita sesuaikan karena ini kita bahasa Indonesia, maka kita akan cari bahasa Indonesia. Oke, kelas 8A. Misalnya siswanya ya, ini siapa saja kita bisa ambilkan di database kita. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai data siswa atau anak didik kita. Nah, ini misalnya kelas 8A. Kita tinggal kopikan tadi dari Nisen, nama sampai jenis kelamin. Langsung kita ke bawah seperti ini ya, sampai Wahyu Nugroho ya. Ini kelas 8A. Kemudian kita bisa Ctrl C atau klik kanan copy ya gitu. Klik kanan copy sama saja. Terus kemudian kita kembali ke sana tadi aplikasi, kita tinggal Ctrl V atau ya di sini klik paste, terus kemudian paste milihnya ke Volus ya gitu. Ya. Nah, ini sudah tampil. Sebegitu mudahnya ya Bapak Ibu semuanya, sebegitu mudahnya. Kemudian kita cukup kembali lagi ke sini ya, karena kita fokusnya ingin menilai siswa ataupun mendokumentasikan nilai siswa, maka kita langsung bisa ke sini ya. Seyogyanya kita ke sini dulu ya, asesmen dulu, nilai-nilainya kita bisa input dari sini. Ya Bapak Ibu, nilai sangat baik, terus kemudian di sini nilai-nilainya ini bisa baik, sangat baik gitu ya. Terus kemudian untuk nilai progresnya ya, formatif itu kan nilai prosesnya gitu. Nah itu terus kemudian kita untuk nilai yang sumatifnya, maka kita langsung ke sini Bapak Ibu semuanya ya gitu. Terus kemudian setelah kita input data siswa, kita lanjut ke input tujuan pembelajaran. Nah, kita sesuaikan. Misalnya ini kita ambilkan 2 contoh. Siswa mampu memahami karya fiksi dan menganalisis unsur karya fiksi serta membedakan kalimat denotatif dan konotatif. Ruang lingkup materinya apa? Pengertian, misalnya ini pengertian karya fiksi, unsur-unsur karya fiksi, kalimat denotatif dan kalimat konotatif. Kemudian ada tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami puisi dan menganalisis unsur puisi serta membedakan jenis puisi. Ya, gitu misalnya kita terus kemudian luar ruang lingkupnya adalah pengertian puisi, unsur-unsur puisi dan jenis-jenis puisi. Untuk contoh 2 saja. Terus kemudian kita sudah menginput tujuan pembelajaran, kita balik lagi ke awal. Nah, setelah 2 ini kita sudah input, maka selanjutnya kita bisa menginput ya nilai sumatifnya. Misal nih ya, kita sudah melakukan penilaian harian pertama, agar kita tidak lupa ataupun kita tidak kerja 2 kali, kita langsung masukkan nilainya. Misal untuk Abimanyu nilainya nilai harian 1 atau sumatif satunya 78, duanya 80.
Tiganya tidak, karena tadi untuk contohnya kita hanya memasukkan 2 KD atau 2 tujuan pembelajaran, ya. Kalau misalnya 3, ya nilainya 3, 4, ya nilainya 4, 5, nilainya 5, dan seterusnya, disesuaikan, ya. Terus kemudian habis itu nilai, misalnya nilai sumatif akhir semesternya atau nilai, sumatif akhir tahunnya berapa, misalnya memperoleh 75, seperti itu. Maka disinilah nilai rapot akhirnya, dan siswa tersebut di sini ya itu terdeskripsikan capai kompetensi. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa disesuaikan ini isian bobotnya ya. Misalnya nilai sumatifnya itu kami bobotkan 80, untuk nilai sumatif akhir semesternya 20. Boleh diganti atau dilukir, disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya input interval nilai. Misalnya Bapak Ibu ini bisa diganti ya, nilainya bisa diganti cukup sampai rentannya berapa, itu bisa disesuaikan. Nah, gitu. Ini misalnya, nah deskripsinya menjadi menunjukkan penguasaan yang baik ya, karena 78 di sini rentannya di baik ini ya, gitu. Di baik nih. Itu rentannya baik. Terus kemudian di sini untuk capaian terendahnya ya, di sini pasti sudah ada. Untuk capaian terendah adalah di pengertian fiksi, unsur karya fiksi, kalimat denotatif dan kalimat konotatif. Nah, lebih simpelnya kita bisa lihat di nilai rekapnya atau rekap nilai rapotnya. Kita tinggal klik saja, klik. Nah, di sini sudah muncul Abimanyu 78 rapotnya, deskripsinya ini ya, capaian terendahnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu atau teman pelajar semua yang akan kita copy ke ya belangko nilai yang kita sudah unduh di e-rapot, tinggal plek selesai ya gitu. Nanti kita tinggal unduh selesai. Nah, ini semuanya ketika kita sudah menyicil ini di awal-awal kita masukkan nilainya, kita tinggal copy-copy saja di belangko itu. Nah, itu semuanya penjelasan dari cara menggunakan aplikasi pengolahan nilai yang sangat simpel sekali. Nggak muluk-muluk, cepat, ya mudah untuk digunakan. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa ini kami kembalikan di sini, nilai asesmen formatif adalah proses. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa prosesnya gimana, progresnya. Untuk asesmen baik atau kurang ya, itu bisa dilihat di sini, bisa diisi. Untuk apa? Bahan evaluasi atau refleksi sesuai kurikulum Merdeka, seperti itu. Nah, sekian, terima kasih tutorialnya ya, perhatian dari Bapak Ibu semuanya kami ucapkan selamat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, salam hormat kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih.